Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran. Dengar Kak. Iya, kedengeran. Kedengeran. Kedengeran, Kak. Baik, oke. Karena ini bis gabungan, jadi kita mulai dari pelajaran Hangul dulu ya. Iya, Kak. Nah, seperti yang kalian tahu, abjad Korea atau abjad Hangul terdiri dari 40 karakter, yaitu 10 vokal dasar, 10 vokal gabungan, dan 14 konsonan tunggal, dan 3 konsonan ganda. Dan 5 konsonan ganda. Oke, ini contoh vokal dasar. Ini contoh vokal A, ya, atau mungkin ada yang membaca sih, A? Silakan kok. Halo? Ya, Kak. Oke. Ayo, apa yang membaca nih? Kakak dulu belum tahu soalnya. Oh, Udah, saya Kak. saja. Ya, Kak, kakak Hmm? aja. Takut salah. Kakak aja dulu contohin, ntar kita coba. Oke, saya contohkan, kalian ikuti ya. Iya, Kak. Kak. Iya, Kak. Baik, baik. Ini contoh vokal A. Vokal A itu bunyinya sama seperti kayak ngomong A seperti dalam bahasa Indonesia ya. Begitu juga vokal ya. Nah, ini vokal O, ini O. Seperti ngomongnya atau bunyi baca seperti ngomong kopi. Oke. Lalu ini vokal Yo. Nah, ini bunyinya seperti ngomong mayor. Lalu ini vokal O. Vokal O itu ngomongnya seperti ngomong orang atau seperti ngomong bola. Kak Mian, Oke. itu kakak agak menggema ya. Jadi agak gimana gitu. Oh, suara saya menggema ya? Di saya enggak Kak. Jadi kayak double. Yang Di lain sini bagaimana? enggak, Kak. Di sini Di enggak. saya Enggak, Kak. Saya juga enggak. Enggak, Kak. Saya juga enggak, Kak. Saya juga enggak, Kak. Itu yang menggema, itu yang menggema apa sekarang masih menggema? Enggak, Kak. Udah bagus. Baik. Ini vokal dari O ya. Ini vokal Yo. Seperti ngomong yo yo. Yo yo. Lalu ini vokal U. Ini vokal U. Ini vokal E. Seperti ngomong telur atau teman. Oke. Ini vokal E biasanya untuk kayak mendampingi konsonannya sendirian. Seperti yang kalian ketahui atau mungkin ada beberapa orang yang belum tahu ya. Untuk vokal maaf sorry untuk konsonan tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus didampingi oleh vokal E. Nah, lalu ini vokal I. Ngomongnya seperti I. Nah, biasanya ini saya sering dapat pertanyaan dari kalian itu bagian cara bedakan antara bunyi vokal O yang ini dan yang ini ya. Coba kalian lihat yang ini ya. Pengucapan vokal O dan O memang sedikit mirip.
bedanya O ini bunyinya sampai lebih kerucut. Jadi O, O. Coba yang lain bagaimana bunyinya? Oh. O. Oh, O. O, oh, O. oh. O. Nah, biasanya vokal O yang O ini biasanya lebih kayak ngomong kayak bola tuh kan Oh, seperti rada rasakan ya O-nya. Nah, gitu juga kalau yang vokal O ini sedang vokal E ini dia ngomong pelan-pelan A, tapi usahakan tidak kerucut. Jadi ngomong O, O, O. Kayak ngomong kopi. Kan itu kopinya perlu menurutnya kerucut kan. Jadi itu ngomong kopi, kopi. Oke, coba yang lain contohkan bunyi vokal yang O ini dengan yang Kopi. ini juga ya. kopi, kopi, kopi. Kopi. Oh, Oke. Coba sekarang ini saya hapus. Ini bunyi vokal apa? oh, O. oh, oh, oh. Ya benar. Ini bunyi vokal apa? You, U. You. you, You. you. Vokal apa? Yo, 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 Yo. yo, yo, yo. Oke. Berarti di sini sudah pada apa? Yang vokal Sudah. Korea. You, you. Dan bagaimana? Apa sudah pada paham? Paham nggak? Sudah. Paham, paham kak. Paham, Kak? Paham. Les sudah. Kecuali buka lah. Berarti yang vokal D ya. Sekarang yang vokal gabungan. Ini bunyinya sedikit ini ngomong ngomong ember. M. Ember. Lalu ini Y. Y. Seperti ngomong peyek. Peyek. Ayo yang lain nggak apa-apa. Kalau saya bicara sambil diikuti juga tidak apa-apa. Eh, Nah, ini E. 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 eh, E. Eh. Y. Ngomong Y. yes, Halo. Yellow. yellow, Ayo yang lain on cam dong. Ayo yang lain. Ya, Y. komunikasinya enak. yeah, Oke. yellow, Baik. Yang boleh on cam. Ayo yang lain coba on cam. Biar komunikasi enak nih. Kan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Ayo yang lain. Oke. Oke, saya dibahas ya. Ini wah. wah, Udah ngomong Salah.
Warna. Nah, warna. 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 W. War. W. 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 Ini ngomong. Wek. Nah, biasanya W ini artinya kalau dalam bahasa Korea itu kenapa? We. Ini Jadi kita bilang tanda berapa ya? oh we. Nah, W. oke selanjutnya itu, nah ini W. Ya, ini W. Jadi ini tuh sedikit lebih yang lebih panjang gitu W. Nah ini cuma kayak W. Nah itu ngomong W. Nah itu, nah ini wo. Ini W-nya juga sama seperti bunyinya seperti ini ya. Lalu ini W. Dan ini ada bunyi Wih. I atau I. Ini bunyinya bisa Wih. Wi. Ini bukan Wi. kayak bui ini. Shopping mana cina cigan? I. Hafalannya. I. Jadi I vokal E sama itu digabung jadi I. Paham ini? Oke. Oke, saya lanjut ya. Atau ada yang mau coba baca sekarang? Ya. Boleh. Oke, sekarang. Ini apa? E. Yeah. Yeah. Ini lagi ya. Yang bawahnya lagi. Yang bawahnya. Nah, ini Wih. yang ini Wih. suara saya tidak masuk kan? Tidak. Putus-putus. Suara saya putus-putus. Iya. Terus sekarang bagaimana?
Vokal masih putus. Udah Kak. Tidak. Sudah Kak. Udah Kak. Sun. Baik. Dari vokal gabungan ini atau dari belajar vokal ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Enggak Kak. Tidak ada Kak. Belum ada. Oke, kita lanjut ya ke kesanannya. Ya. Ini biasanya dibaca kalau dalam pelafalan Indonesia itu dibaca G atau A. Namun kalau dalam bahasa Korea ada Gyok. Kiok. Gyok. Kiok. 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 Yok. Kiok. Yok. Yok. Kiok. Kiok. Nah, Yok. Yok. nah, apa lain tadi? Ini kalau di bawahnya itu dibaca Nien. Nien. Nian. Nian. Nia. Nian. 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 Kalau romanisasi dalam bahasa Indonesia itu jadi huruf E. Oke. Ini. Ini vokal G. Tiget. Tiket. 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 Terkadang ini vokal G kalau dari awal D atau ya, atau T ya. Lalu kalau berada di tengah maka kita baca Kedengeran tuh ada suara bocil. Tiket. Nah, sekarang bagaimana? Apa kedengeran? Sudah. Sudah. Oke. Ini Iya, jika Kak. vokal ya. Sorry, jika ini konsonan digit, kalau di awal itu baca D Dengar, Kak. atau T. D atau T, lalu jika berada di tengah, maka ia akan dibaca D. Lalu jika berada di akhir, ia akan dibaca T. Oke. Lalu sama-sama saja adalah konsonan real. Real. Nah, Real. real. Rio. Real. 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 Nah. Nah, untuk konsonan real sendiri, kalau di awal, kalau berada di awal dan tengah, ya bisa dibaca atau L. Kalau berada di bawah, maka ya tetap dibaca L. Oke, jadi kalau namanya Lisa, itu juga tetap pakai konsonan real untuk awalannya. Oke, ini konsonan niap. 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 Niam. Itu romanisasi dalam bahasa Indonesia. Niam. Itu adalah baca M. Kalau bahasa Indonesia, oke? Miam. Niam. Ini suaranya sih, kan? Suaranya berkurang. Putus. Niam. Niam. Oke. Kalau sekarang tidak kan?
Konsonan selanjutnya adalah konsonan biep. Itu adalah bunyi Biep. awalannya. Ya, kalau berada di awal itu bisa jadi B atau P. Dan kalau di tengah juga seperti itu. Lalu jika berada di akhir, ya akan dibaca P. Nah, siot. Siot. Siap. Ya. Nah, kalau berada di awal, tengah akan tetap dibaca S. Lalu kalau berada di akhir, ya akan dibaca T. Siap. Oke. Ini konsonan eng. Kalau di awal dibaca ya, S, ketika di akhir dibaca T. Ya. Konsonan eng. Eng. Yang. Yang. Ing. Konsonan Yang Ing. yang itu kalau dalam konsonan atau dalam asing dalam Indonesia itu dibaca NG. Ini kalau yang itu pakai NG-nya itu pakai yang ini ya, konsonan eng. Oke. Jadi ya, NG-nya jangan bisa ya. Jadi pakai konsonan yen, nggak pakai konsonan siap. Oke, semuanya paham? Paham. Oke, konsonan jit. Jit juga sama kayak konsonan siat. Itu konsonan Siap. jit itu kalau Ciat. konsonan jit itu kalau berada di awal dan tengah itu bakal jadi J. Sedangkan kalau berada di akhir atau di bawah ya akan berubah jadi T. Begitu juga konsonan ciat. Ya, ini CH. Dalam kalau bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Indonesia itu jadi CH. Atau juga bisa C. siap. Ini kiep. Kiep. Siap. Ini kiep itu kalau di romanisasi itu jadi kayak KH. Kiep. Kalau berada di awal dan tengah. Jika ada berada di akhir itu jadi T. Ciat. Ya. Oh, berada di akhir itu kiep. Kiep. Biasanya kosan kiep itu digunain kayak kalau nama asing dari kayak luar Korea gitu. Oke, jadi kalau pakai kayak kamu dengar itu marga Korea yang Kim tuh itu pakai kosanan kiep, bukan kosanan kiep. Oke. Oke, selanjutnya ya. Tiet. Tiet begitu tiet sama seperti kosanan kiep. Itu PH. Itu P. Itu biasanya bisa jadi P juga. Seperti oke. Jika nama kalian berada di awal dari P, jadi juga boleh pakai kosanan piep. Piep. Ya. Piep. Lalu kalau dia ada akhiran kosanan T. Terkena bacem lagi. Nah, konsonan hiat itu kalau di awal tuh dibaca H. Cuman kalau berada di tengah tidak terbaca, terkadang juga tidak terbaca. Oke. Lalu kalau berada di bawah, ia menjadi huruf T. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Kak, mau tanya dong. Ya. Itu beda pengucapan antara ciet sama jiet ya. Saya jadi bingung bedanya gimana, Kak? Itu nadanya itu. Kan itu akhirnya sama-sama T ya. Ciet Iya. sama ciet itu beda nadanya gimana itu? Oh, yang akhiran
Oh, Untuk B dan nada biasanya sih kalau untuk kayak orang untuk kayak kata-kata bahasa Korea tuh biasanya konsonan T tuh bisa diaktifkan dengan jet. Jadi kalau kayak transit sama jet itu jarang. Kalau untuk bedanya sih nggak ada sih kayaknya. Karena dia sama. Cuma konsonan jet sama jet itu juga akhir. Oke, sampai sini paham? Maaf kak, Mungkin yang lain putus tadi. Paham, Kak. paham sini paham? Maaf Kak, boleh tanya? Ya boleh. Eh, saya boleh minta salah satu contoh tulisan dari itu nggak aksaranya? Misalnya kata apa, terus nanti coba kakak bacain bacaan yang lebih tepatnya gitu loh Kak. Oh, kayak kata bahasa Korea. Iya, yang menggunakan itu. Masuk. Yo, Pak. Oh, oke. Nah, nanti ya setelah kita belajar konsonan ganda, nanti kita akan belajar. Kita akan itu saya kasih kayak huruf-huruf panggul ya dalam Korea. Untuk kalian belajar ya. Ya baik Kak. Ya, Iya Kak. oke. Baik, Kak. Oke, ini konsonan ganda. Konsonan sanggyu. 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 Nah, Kedengaran. berarti ada kata. Kedengaran. Kedengaran kan suara saya? agak putus-putus kak. Kedengaran Kak tapi agak putus-putus. Tutupan sama yang lain. Putus-putus Kak. Nggak kedengaran tapi putus-putus. Putus. Kedengaran sih tapi putus-putus itu. Baik, kalau sekarang gimana? Jelas Kak. Udah jelas Kak. Oke. Sanggyeop ini biasanya itu kalau di dalam bahasa Indonesia Orang buka. kak Iya. pakai kak di depan gitu ya. Maaf putus-putus lagi. Biasanya baca banyak lebih. Baru bisa. Oh, masih putus ya? Iya, tutupan sama ya Iya, Kak. Senin tanggal 28. Yang lain bisa Nah, dimatiin dulu nggak? Ntar kalau mau ngomong baru dinyalain. Oke, kalau sekarang bagaimana? sudah jelas kak. Sudah, Kak. Ya. Oke, Sanggyeop itu kalau dalam penulisan bahasa Indonesia atau romanisasinya itu kak kak. Jadi kaknya double, cuman kalau dibaca itu biasanya lebih ditekan kak. Jadi kak kak, oke? Nah, sang digit. Nah, sang digit itu dibaca t t t t t untuk romanisasi t sama t nya double ya. Cuma kalau baca t. Oke? Bedanya sama tadi tiet yang ini sebenarnya yang ini tiet itu kalau bahasa itu kayak ada penapasnya tiet ya tiet. Sampai sini paham? Itu yang sang diket itu T atau tet kak? T-nya ke double gitu. T gitu. Ya. Cuma Oh, kalau iya, contohnya nama kalian ya, contohnya kalau nama kalian itu itu huruf awalnya adalah T, maka pakai huruf kiat ini ya. Oke, bukan pakai yang ini. Ini kalau C-nya ke double gitu ya. Oke kak. Ya, Sanggyeop itu kalau romanisasi dalam bahasa Indonesia adalah P
P-nya double. Ini konsonannya ganda tuh kalau dijadiin pronunciasinya itu selalu ganda. Oke. Sang biak kalau itu kalau pronunciasinya lah P, tapi kalau dibaca P, P, P. Oke, saya lebih tekan gitu, oke. Nah, sang siot itu biasa ini kalau baca itu S, is, S, oke. Cuman kalau berada di akhir, ia akan menjadi T. Sang jiut ini juga baca ya C, C, oke, C, oke. Sampai sini sudah pada paham? Sudah. Paham. Sudah. Rasa. Baik. Untuk penulisan Korea, sudah pada tahu kan? Bagaimana penulisan benar? Sudah. 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 Oke, sudah. Ada yang sudah, ada yang belum Sampai- kan? Oh, ini ya? Ya, Ada yang belum. Yang belum? Mungkin ada. Mungkin gini ya. Kalau penulisan Korea tuh dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan. Oke, seperti yang lihat ini, contohnya vokal A. Ini dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan. Itu singkatnya ya. Semuanya sudah tahu kan akhirnya? Sudah. Sudah. Baik. Sudah. Baik, ini vokal ganda. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, ini vokal ganda. Mungkin ada yang membaca? Boleh kok. Silahkan. Nggak apa-apa kok kalau ada nyoba. Atau mau saya pilih? Saya nyoba dong, Kak. Baik. Ya, yo, yo, yu, wa, we, wo, we, wi, wo. Itu wo ya, Kak? Wo, Iya, itu bisa. Wi, wi, ye, ye. oke. Mungkin yang lain masih apa yang lebih lagi? Oke, kalau tidak menyebut selanjutnya ya. Nah, ini contoh mungkin ada beberapa orang kadang yang suka bingung cara gabungnya. Untuk gabungnya sama ya. Semua pada paham atau belum ada yang paham? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Mungkin bagian ada yang belum, Kak. Mungkin ada yang belum, Kak. Sebagian ada yang belum. Ya, coba yang belum siapa? Belum, Kak. Saya, Kak. Ayo belum juga. Saya bingung, Kak. Itu kalau mau nulisnya ditaruh di bawah, di atasnya itu kadang suka bingung, Kak. Ya. Kalian tinggal saja. Ini konsen itu I sudah Rafia mute dulu, ada azan. Nah, oke. Nah, untuk penulisan atau penempatan dalam bahasa Korea pun itu juga mudah. Kalian tinggal lihat vokalnya itu berdiri atau sedang tiduran.
Kalau vokalnya sedang diri seperti ini, maka ia akan berdiri juga, berdiri tegak untuk didampingi oleh konsonan. Jika vokalnya tiduran seperti ini, maka ia berada di bawah. Seperti yang lihat, apa masih ada bingung? Mudah bukan? Ya. Iya, Kak. Itu cara baca wi ya. Untuk siapa tadi? Untuk Army Bangta itu cara baca wi. Baik. Oke. Ini silakan kalian baca ya. Coba. Ayo namanya ini apa? Gasu. Kasu. Hasu. Oke, selanjutnya. Ini Kudu. Oke, selanjutnya. Nah, ada pohonnya. Nah, Selanjutnya. so, so, Selanjutnya. Nugu. lugu, Dari. radio, Selanjutnya. radio, Oke, sekarang kita quiz ya. Oke, sekarang kita quiz ya. Baik, ini saya akan saya berikan 10. Dan mana yang paling banyak atau yang paling banyak mengumpulkan poin, nanti silakan chat saya ya, akan dapat hadiah dari saya. Suara saya kan? gimana Iya, kak? Kak. Kurang jelas tadi. Gimana, Kak? Jelas. Iya, Kak. Tidak jelas Jelas, ya. kata-katanya. Kembali gitu. Baik saya ulang ini ya. Nah, sekarang kita quiz ya. Soal akan terdapat 10. Untuk poin yang paling banyak, nanti saya akan chat saya. Atau di nama yang paling banyak mengumpulkan, yang nanti akan saya sebut, silakan chat saya. Karena nanti akan dapat hadiah dari saya.
Oke, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Oke, Kak. Dan pemenangnya hanya cuma ada 2 ya. Oke. Baik, Kak. Bagaimana? Soal nomor 1 ya. Kedengeran kan selesai ya? Iya, Betul. dengar Ini kok. jawaban yang paling ini jawaban yang paling pertama di ketikkan ini yang di genit akan saya anggap Apa, Kak? hanya 2. Jawabnya di kolom genit. Tahu kan cara jawabnya? Di genit. Nah, jawaban yang saya terima itu hanya 10. Atau sebelum saya tutup untuk soal nomor 1, maka akan masuk ke poin. Oke? Soal nomor 1 ya. Bagaimana? Ini Nggak dengar, Kak. ketik. Mega lu mute dulu. Kak, izin sholat dulu. Tolong mute dulu deh. Ikut soal nomor 1 ya. Saya akan jawab. Sudah ada kan? Soalnya? Weh, Bener. Oh, sudah tutup ya. Maaf untuk Raffi ya. Tidak diterima. Dan tidak bagi yang pakai laptop, boleh kok langsung di VN. Atau langsung ngomong coaching, oke? Untuk Siti Nazia. Itu dapat 1 poin ya. Nah, selanjutnya ya. Saja bagaimana bunyi vokalnya yang paling cepat? Mana? Saya, Kak. Ya. Baik, Ariman Bandung siapa? Ayo masih saya terima. Turun saya tutup. Bagaimana?
Maaf lagi lah, Nanti untuk nomor 2 saya sudah tutup. Soal nomor 3. Bagaimana cara bedanya bunyi bedanya O sama O? Cara bunyinya ya, cara bunyinya bukan huruf panggul ya, sorry. Bunyi yang tadi saya jelaskan. Yang mau jawab langsung aktifkan mikrofonnya aja. Oh, yo. Iya. Kan ini rebutan ceritanya. Iya. Ayo yang bisa suarain bunyinya O dan O. O itu lebih kecil. O Siapa? lebih Saya dulu Lazaro. O. O itu pelafalannya lebih mulutnya kecil. Makanya O. Kenapa Lazaro keraskan suaranya? Sudah keras nih Kak. Jadi O itu mulutnya lebih kecil, sedangkan O itu suaranya lebih ditekan. Jadi agak keras O. Oke. Yang ambil poinnya Lazaro ya. Buat yang ini. Oke. Lanjut Kak Sultan. Baik. Sekedar saja. Itu Widya Damayanti itu juga guru ya. Guru bahasa Korea. Iya, Kak. Oke. Iya. Apa nama huruf? Apa nama huruf G dalam bahasa Korea? Nama hurufnya G. Kiok. 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 Yang ambil poinnya Rizky Amalia ya. Ini jawabannya lewat pesan atau lewat ini Kak? Kalau misalnya Kak Sultannya nanya lewat voice, berarti kalian juga harus jawabnya lewat voice, gitu kan? Oh, oke Kak. Oh. Ya, wis lah. Lanjut Kak Sultan. Baik, terima kasih. Apa bahasa Koreanya pohon? Namu. Namu, Kak. Namu. Aku nggak lihat siapa yang duluan Kak Sultan, gimana nih? Ulang, ganti. Baik, ulang ya. Ganti, ya. Aulia Arifani bisa di-mute dulu kali, supaya nanti bersamaan unmute-nya. Biar adil. Oke, mantap. Lanjut Bahasa Kak Sultan. Koreanya siapa? Bahasa Koreanya kenapa? Dapat Anaisa Rizky. Rizky. Bentar. Oke. Lanjut Kak. Konsonan ganda terdapat berapa? Dan bahasa Korea. Konsonan ganda 4. terdapat berapa? 11.
11. Rizky. Lima. 5. 5 Lima. Kak, 5. 5. 5 Kak. 5. 5 Kak. Oh, 5. Konsonan kembar. 5 Kak. 5, Kak. Ya Allah. Oke. 5 Kak. Baik, Ini baik, baik. Arimi Bangtan nama aslinya siapa, Bosku? Ya, Firda. udah dapet. Dari saya. Firda ya? Iya. Oke, mantap. Ini udah salah keberapa? Kak udah ada lima orang. Mau berapa orang ini? Mau berapa soal? Memang sih ini salah berapa? Poin yang paling baik saja. Putus-putus. Maaf, ini sudah soal keberapa? Ini sudah soal kalau lanjut soal ke-6. Sudah dapat poin paling tinggi. Yang paling tinggi. 2 orang. Ya, 2 Udah. orang yang paling siapa? Udah ada 5 Sudah ada. orang. Bukan. Yang paling banyak poinnya bukan. Kalau yang Main paling dokter. banyak rata sih. Belum ada. Oh ini Rizky Amalia sama Lazaro. Oke. Berarti yang ini kita sudah ya. Oke. Quiznya. Untuk kira Bentar. Ini aneh Apa? Rizky. Aktif kok tapi nggak kirim VN tugas. Oh iya Kak. Iya kurang PN. Oke. ayo kenapa tuh? Apa ada kendala? Enggak. Lupa. Sibuk KRS-an waktu itu Kak. Jadi baru keinget sekarang. Ditunggu yang belum kirim ditunggu sampai besok ya. Iya. Oke. Baik. Ini materi kita sudah ya. Sekarang udah saatnya jawab pertanyaannya dari Google Form. Oke, sekarang saatnya sekarang saatnya kita jawab pertanyaan yang ada di survei hub ya. Dan nomor 1 dari Nilu Purnama Dewi. Apa saja yang akan dibahas? Seperti sudah tahu ya. Nilu Dewi. Oke, untuk Anissa tidak ada pertanyaan. Selanjutnya. Oke, ini untuk Nurul Asis Rizka. Bagaimana agar mudah memahami pembelajarannya? Ini mau saya jawab atau Kak Widi nih? Ayo, halo semuanya. Terserah Kak. Mau jawab siapa? Siapa, Oke. Kak? Oke. Coba Kak Widi gimana? Bagaimana cara agar mudah pembelajaran? Oke, ini pembelajarannya di luar pembelajaran dari kami atau semua pembelajaran bahasa Korea nih? Pembelajaran dari kami atau belajar bahasa Korea? Kalau misalnya belajar dari kami, ya gampang aja ya. Kan pasti niatnya udah ada.
Terus kalau buat mudah memahami, jangan sampai ketinggalan sih. Karena kalau ketinggalan satu aja pas ini bakal susah ke depannya. Apalagi kalau kayak ini kan kita keterbatasannya kan kita belajarnya pakai video ya. Apalagi kalau kalian kayak dengarnya cuma dengar, nggak ngulangin, nggak repeat, terus nggak praktis. Terus selain itu, di samping praktis, ada tuh biasa yang nonton video kayak di skip-skip aja. Ya barangkali ada poin pentingnya yang kalian skip gitu, jangan dibiasain di skip. Jadi nonton sampai habis. Terus kalau misalnya nggak paham, jangan stres, ya ada Kak Sultan, ada aku bisa tanya gitu. Jangan kayak, apa sih ini yang di ngomong nggak jelas. Kan bisa jadi yang salahnya itu di jaringan atau di emang pas recordnya yang nggak jelas. Jadi tinggal minta di VN-in aja nggak apa-apa, maka ini kayak gimana soundnya, tolong disuarain supaya bisa dihafal. Kan kemarin kendalanya banyak yang ini, belum bisa baca, terus kayak gampang kok, tinggal Kak ini bacanya apa, chat Kak Sultan aja supaya ini memudahkan. Kan kalau misalnya nggak nanya juga nggak bakalan paham gitu. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Lanjut ya. Ya, Kak. Bagaimana Kak. bagaimana caranya agar kita berhasil untuk mengucapkan kalimat yang asing seperti bahasa Korea ini? Kalau dari saya ya, itu pasti pertama kali memang kalau untuk pengucapan pasti mungkin itu kayak rada kaku mungkin, atau mungkin terbawa oleh logat-logat daerah. Itu sih, itu wajar aja sih, karena kan kami juga baru belajar, pasti akan terbawa. Cuman kalau nanti kita akan sering melafalkan atau berbicara Korea, itu pasti nanti akan terbawa sendiri. Jadi paling intinya sih tuh belajar terus sampai nanti kalian puas. Atau mungkin Kak Widi punya penyampaian lain, silahkan. Pengucapan ada dua ya. Kita bisa tahu dari listening sama speaking. Jadi dua-duanya tipe mata, selain speaking harus dengar yang dari native Koreannya juga, dengar VN, dengar apa? Pokoknya lebih banyak mendengarnya sih, karena kan kita bisa bicara karena mendengar gitu kan, selain membaca. Ya benar. Kalau kalian pengen bagian logat Korea, coba kalian nonton K-drama mungkin, karena di situ pasti ada logat-logat yang Korea. Oke, lanjut ya. Tips agar konsisten belajar Min, soalnya lagi banyak tugas kuliah juga, sama tips bagi waktu, kalau bisa tips buat jadwal yang pakai bahasa Korea gitu. Oke, untuk tips belajar paling awalnya pasti kalian ngomong dulu. Pertama, kamu ini waktu senggang itu kapan aja, kamu introspeksi diri dulu. Kamu kira-kira bisa kapan? Lalu kalau ada waktu luang, coba isi dengan yang belajar bahasa Korea lagi. Pasti nanti akan mudah dipahami. Atau mungkin jika ada pertanyaan boleh tanya ke saya kok. Oke, Kak Widya mungkin ada yang mau ditambahkan? Tugas kuliah ya. Jadi saran. Kalau misalnya mau untuk waktu ya, tentuin dulu prioritasnya yang mana, misal akademik kuliah, terus kedua mungkin les bahasa Korea. Jadi kalau misalnya tugasnya udah terpenuhi ya harus ini dong, maksudnya harus oh ya aku punya prioritas kedua nih kayak gitu. Jadi supaya makin semangat terus makin yakin ya harus ditentuin dulu ini nomor berapa sih sebenarnya, ini nomor berapa sih, supaya kayak nggak ketabrakan gitu. Itu aja sih. Kalian milihnya kayak lebih wajib yang mana, karena emang
sebenarnya kalau mau disamain, diratain itu susah. Kecuali kalau kalian emang apa nggak ada kesibukan sama sekali, itu bisa misalnya kayak di waktu libur, di waktu weekend, di waktu emang lagi libur kuliah bisa dipermantap. Tapi kalau misalnya emang lagi kuliah ya kuliah aja lah dulu. Saya kayak nomor 2 aja tuh yang buat les-les. Oke. Bagaimana cara cepat bisa baca Hangul? Itu sih sama aja sih paling. Awalnya kamu rajin-rajin aja untuk nulis-nulis huruf Korea. Pasti nanti juga pasti bakal ingat bagaimana cara menulis Hangul. Oke, next. Bagaimana cara membiasakan diri membedakan bacim supaya tidak salah baca? Oke, mungkin Kak Widi mau jawab? Membedakan cara bacim. Bacim kan selalu di akhir. Apanya yang mau dibedain? Gini aja Pak Le. Kalau misalnya kan ada tuh tadi romanisasi yang di kolom-kolomnya kakak. Nah, kalau misalnya huruf biep di awal, jadi dibaca B. Kalau misalnya di akhir dibaca P. Itu aja sih yang harus dihafal. Kan udah ada dikasih rumusnya. Jadi kalau misalnya untuk membiasakan ya lebih baik hafal dulu itu. Nggak usah dihafal ini. Nggak usah kayak perhatiin aja terus praktis. Kalau cuma dihafal terus nggak latihan sama aja. Nggak ada. Nah, paling kalau untuk basicnya aja atau nanti dasarnya kalian tinggal hafalin aja baca nomor 1. Karena yang itu juga bakal berpengaruh untuk pembacaan. Oke. Bisa belajar setiap apa? Pasti kalian sudah tahu di 19 ya. Bagaimana cara membaca bahasa Korea? Itu Kak, paling cuman itu doang sih. Awalnya kalian baca dulu Hangulnya. Nanti pasti kalian juga akan terbiasa nanti baca Korea. Ingat kan menggunakan bahasa Korea. Saya udah menggunakan bahasa Korea paling itu sih. Sering-sering aja dipelajari nanti. Pasti nanti juga hafal. Untuk beberapa pertanyaan yang sama nanti akan saya skip ya. Sertifikat apakah ada? Ada. Cara belajar otodidak bahasa Korea dan membuat benar. Nah, ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan yang dari Makawidi. Berarti ini saya skip ya. Bagusnya belajar bahasa Korea itu mulai dari mana dan terusnya itu pasti dari Hangul dulu pasti. Jadi belajar Hangul dulu ya. Terus mudah menghafal bahasa Korea, jelaskan cara menulis huruf Korea, review makanan street food yang kok di Korea dong. Untuk tips dan belajar bahasa Korea tadi sudah ya. Untuk review makanan street food, maaf ini di luar pembelajaran. Apa-apa kan nggak lama nggak ingin urusan tentang Korea. Aku mau belajar tentang Korea Kak. Itu paling nggak kalian nggak belajar aja dari materi yang saya berikan. Bagaimana cara menyambung kata? Oh, ini cara menyambung kata dalam bahasa Korea. Paling nanti kalian juga gunakan kata-kata sambung saja dalam bahasa Korea seperti kuriku atau kreso. Tinggal gunakan kata sambung aja. Materi yang sebelumnya apakah akan dimuat di ruang kelas? Terima kasih. Ya pasti akan ditaruh di ruang classroom. Tata bahasa. Apa yang mau tata bahasa dipelajari? Kan bahasa Korea iklan belum ada. Bakor dimakan sampai level apa Kak? Maksudnya ini gimana ya? Oke, nanti ini saya skip ya kan. Ini cara agar mudah tentang Korea. Itu tadi udah. Nah ini, saya hanya sering bingung dengan cara punah Hanggulan
Dan itu kapan dibaca, kapan tidak dibaca. Oh, mungkin vokal ing kali ya. Vokal ing tuh baca eng tuh jika berada di bawah doang. Lalu dan huruf ini kapan dibaca R dan baca L. Karena saya menghafalkan huruf Hangul dengan cara menerjemahkan huruf itu ke abjad. Jadi saya kadang bingung cara membedakan satu kata dan satu kata lain. Spasi di Hangul saya tidak terlalu bisa melihatnya. Lalu untuk cara berikan kosan real itu R atau L paling kalau di awal sih itu paling tinggal lihat aja nanti situasinya. Sedangkan kalau di bawah pasti itu kosan real kalau kalian baca L. Ini cara menyusun huruf Hangul per sebuah kata itu udah. Apa beda akhiran A pada akhir nama ketika berbicara? Itu biasanya sih sufiks ya. Sufiks yang berakhiran itu biasanya tuh ada A-nya. Jadi sufiks ada banyak. Ada si, nim, dan ya. Sejauh ini bagus, cuma kadang saya jarang ikut Zoom karena beda waktu. Tidak ada. Saya masih kurang mengerti sama huruf Korea. Apa ini udah bisa membuat kita untuk bahasa Korea? Kalau apapun itu sebagai untuk bahasa Korea paling dari diri kalian lagi sih. Kalau kalian konsisten pasti akan bisa. Bagaimana cara cepat belajar bahasa Korea agar bisa cepat bisa, walau hanya membuat kalimat? Tergantung kalian lagi. Kalian memberikan waktu berapa per hari? Kalau kalian udah fokus ke Korea nanti pasti akan cepat juga untuk memahaminya. Lalu materi kelas awal ya apa sih di pemahaman dasar di Hangul, konsonan dasar dan menggabungkannya. Yang vokal Sam apa materi kelas awal apa di kelas pemahaman dengan dasar dan Hangul? Jadi dikasih pemahaman yang kalian sudah lihat. Apa kita akan dapat materi dan catatan juga e-book dan print harus kita siapkan buku catatan masing-masing di suatu sistem. Saya tanya untuk kalian ngeprint ya. Kira-kira penting belajar formal atau informal bahasa Korea. Nah, ini sangat penting nih. Untuk formal informal itu terkadang tuh ini tuh sopan santun. Biasanya yang formal tuh bisa digunakan untuk pada atasan atau tingkatan lebih tinggi. Yang informal kadang juga bisa sih informal pada orang kalian karena yang orang kadang-kadang juga bisa pakai informal. Oke? Atau pakai yang sepantaran juga boleh. Tapi kalau untuk orang kurang dikenal, habis itu kalau juga orang itu orang tua, dan saya sarankan pakai formal. Atau mungkin Kak Widi mau tambahkan? Kak Widi? Untuk penting ya, tentu ya penting. Karena kalau cuma tahu formalnya belum bisa dibawa ke kalian emang praktisnya ngomongnya nggak bisa ke semua orang gitu, terbatas kalian bicaranya, terbatas, nggak bisa ke sembarang orang karena sometimes ada orang yang kayak nggak terima dengan ucapan yang informal dengan apa lawan bicaranya tuh misalnya asing gitu, nggak diterima aja. Jadi lebih baik belajar formalnya juga dengan informal. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya. Cara apa yang ampuh untuk benar-benar menghafal kosakata bacin dan bersamaan antara bacin dalam bahasa Indonesia? Tolong istilahkan agar lebih mudah menghafal bacin. Paling cuma tinggal rajin-rajin membaca atau rajin-rajin menghafal kosakata, pasti nanti juga akan hafal tentang bacin. Oke. Jadi penjelasan tentang kekurangan tempat, keterangan tempat. Itu untuk keterangan tempat ada untuk keterangan tempat di mana ya? Untuk benda atau orang? Kalau untuk tempat orang itu pun ada yogi, gogi, dan jogi. Oke. Huruf itu apakah bisa saya hari Sabtu ikuti kelas penanda ibadah di hari Sabtu dan itu berlangsung Jumat sampai Sabtu itu beragama event. Jadi tidak apa-apa.
Nah, dari sini apakah ada pertanyaan pribadi kah? Pertanyaan dari pribadi dari kalian, bukan dari form. Halo? Ya, halo Kak. Halo. Kak, Ya Kak. Ya Kak. Apakah ada pertanyaan pribadi? Kak, pertanyaan pribadi kalian? Yang dari Tidak, form. apa ya? Ada Kak mau nanya ini yang kayak yang tadi Kakak sebutin kayak yogi, terus yang pertanyaan keterangan tempat tadi itu saya masih belum paham tentang kayak gitu Kak. Oh, yang yogi, jogi. Iya itu. Kalau yogi itu biasanya itu di ngomong jika dekat dengan si pembicara, maka pakai yogi. Sedangkan gogi itu dipakai jika jauh dari pembicara, namun dekat dari pendengar. Maka pakai gogi. Lalu pakai jogi jika apa tuh? Jika jauh dari kedua orang. Jadi jauh dari pembicara maupun pendengar. Jadi pakai jogi. Itu tuh maksudnya kayak berbicara satu sama lain tapi dalam keadaan jarak jauh gitu ya Kak. Bukan saya berempat. Contoh nih, saya di sini, kamu di sana. Di sini tuh ada restoran. Nah, saya pakai untuk bilang ke kamu kalau di sini ada restoran tuh saya pakai yogi. Lalu kalau di situ kita iya. ada di rumah sakit, kamu pakai kalau kamu di situ rumah sakit saya bilang kalau di tempat kamu tuh ada rumah sakit, maka saya pakai gogi. Sedangkan Gogi. iya gogi. Lalu jika di tengah-tengah ada sekolah, maka saya pakai jogi. Oke? Siap Kak. Oke, sampai sini apakah bisa pertanyaan? Sudah tidak ada ya? Dari materi yang belum saya kasih semua gampang dipahami kan? Paham Kak. Nah, oke, ini sedikit saya jawab doang dari Tatam mengenai penggunaan tende itu adalah kayak arti itu dugaan dalam bahasa Korea. Jadi kalau kamu pengen menduga, kamu pakai tende. Oke? Lalu kayak perubahan bentuk kata kayak koda sama koro itu nanti akan dipelajari kalau kamu udah belajar tata bahasa paling. Karena ini tuh kalau kosan diet, kalau mau ubah jadi kayak informal, maka ini berubah dietnya jadi kosan real. Itu udah tata bahasa ya. Sampai sini saya tidak ada pertanyaan. Kak, mau bertanya. Soalnya tadi terlambat masuk. Baik. Ini Kamu? pembelajarannya sampai kapan ya, Kak? Sampai kapan? Sampai kapan ya, belajarnya? Untuk pembelajaran tuh paling, apalagi ini saya juga untuk materi pembelajaran lagi paling sekitar nanti 2 bulanan. Cuman dalam 1 bulan nanti akan ada final action. Berapa Gimana, bulan Kak? Nggak kedengaran? 2 bulan. Kak, aku mau tanya dong. Ya baik, silahkan. Kak, kalau bedanya nanen sama nega sama na itu apa sih? Penggunaannya waktu apa bedanya? Nah, ini kode saya ya. Nanen itu pakai partikel dan itu partikel topik. Dan nega itu partikel subjek. Dengan na itu kata dasarnya doang. Jadi partikel subjek itu juga sedang partikel penegasan.
Mungkin dari Kak Widi mau tambahkan, Halo, ya. Kak Widi? Seperti yang dibilang Kak Sultan, kalau misalnya nega dan nanen itu udah lengkap nih, ceritanya udah kompleks. Tapi kalau na aja itu artinya saya. Kalau nanen bisa sebenarnya diartikan saya sedang, kayak gitu. Kalau kita di Indonesiain eh, sama dengan nega. Kalau na sebenarnya bisa aja sih kayak langsung eh, eh, ngomongnya pakai na, tapi susah dimengerti ceritanya kalau kayak ngomong kayak gitu kayak orang mana ya, singkat-singkat gitu susah dimengerti dan kalimatnya nggak kompleks, jadi mendingan pakai nanen kalau memang perlu nanen, nega atau emang nega. Nah, bagaimana apa mau dimengerti? Oh, jadi nega sama nanen itu bisa digunakan kapan aja, nggak harus beda gitu. Untuk nega itu biasanya untuk kayak untuk partikel penekanan. Nah, mungkin nanti akan kita pelajari itu apa tuh partikel subjek sama partikel subjek, partikel topik. Oke. Next akan kita Oh bahas ya. iya, ya makasih. Oke, mungkin yang lain apa pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup Kak mau nanya, ya. kan ini pembelajaran kita sampai level berapa Kak? Terus kalau kita mau naik level itu ada ujiannya atau ada preparation lainnya gitu Kak? Kalau paling untuk nyampe level 1 pun itu tuh butuh banyak banget grammar yang perlu dihafal. Itu tuh butuh satu grammar atau harus berapa gitu untuk nyampe level 1. Jadi paling jadi masih level 1, oke? Oke Kak. Kak mau tanya. Kamu tanya nggak? Kenapa Bella? Kan gini, saya kan baru pertama kali gabung dalam kelas ini. Jadi yang dibahas tadi ini cuman perkenalan atau gimana Kak? Nanti ada itu ya rekamannya yang kamu bisa nonton ulang lagi. Itu juga membahas tentang materi juga. Baik Kak, terima kasih. Baik. Nanti PPT juga Kak dikirim. Baik. Nah, itu saya pernah baca atau itu pernah ada pertanyaan dari yang peserta. Kak, itu di Korea tuh nggak ada itu sama-sama ya? Itu di Korea tuh ada sama-sama. Dalam bahasa Korea itu ada chonmaneo. Oke? Tapi kalau kalian tuh lihat drama, pasti kalau orang bilang terima kasih pasti jarang lihat kayak sama-sama. Sekarang kita lihat aja lagi dalam film Indonesia. Pasti kalau ada orang yang berterima kasih, pasti kita cuma jawab iya atau ngangguk atau cuma senyum. Ya kan? Makanya kalau di Korea jarang atau mungkin sulit temukan orang yang ngomong sama-sama. Oke? Sedikit doang ada tambahan saya. Apa yang bisa punya pertanyaan? Kak, yang video itu akan dikirim di mana ya Kak? Apa di YouTube juga Kak? Iya, nanti dikirim juga. Untuk ini absen akan dihitung dari mengerjakan tugas, paling komplit. Maka itu juga bisa dihitung absen ya. Atau mungkin kalian mau bilang absen juga di kolom komentar Classroom juga boleh. Oke? Apa sih yang ada pertanyaan? Ini absennya kayaknya nggak usah ngomong hadir deh. Nanti aku capture. Jadi yang keluar urusan kalian. Bentar ya, aku capture. Ada berapa orang nih?
Tapi yang join di sini jangan lupa kerja tugas yang di ini, oke? Yang Kak Sultan kasih. Kalau belum selesai mengerjakan, tidak apa-apa kan nanti kapan gitu dikerjakan, soalnya masih sibuk, Kak. Untuk tenggat sih paling itu seminggu dari yang saya kasih ya, Makawi dikasih ya. Memang kalau kalian masih mau kumpulkan, itu masih saya terima kok. Boleh terima, bikin ke saya ataupun ke Kawi. Kak, kalau misalnya jadwalnya hari apa aja ya? Ada di deskripsi grup ya. Baik, Kak. Untuk pengucapan terima kasih kembali dalam bahasa Korea itu juga sama-sama ya. Itu juga sudah diartikan sama-sama. Itu dalam bahasa Korea itu 전 만에요. Oke. Kirim tugasnya dikirim di PC ya. Jika sudah ada tidak pertanyaan, saya akhiri ya. Bagaimana? Kalau ada yang bertanya ini Jimiknya, pertemuan Jimiknya kapan lagi? Nanti akan kita tentukan sama-sama dan kita lihat voting mana yang paling terbanyak, oke? Ya, Kak. Ayo, apa ada pertanyaan lagi? Oh ya, ini juga ngirim tugasnya cukup di GC atau di PC, di PC. Buat yang tugas tulis yang Kak Sultan kasih itu kirimnya ke GC aja. Kalau misalnya tugas VN baru kirim ke saya. Oke, jangan ada lagi yang salah kirim. Kecuali emang nggak bisa kirim ke GC-nya atau GC-nya lagi bermasalah baru kirimnya ke saya. Ya, Kak. Nah, jadi bagaimana? Apa masih ada pertanyaan lagi? Tugasnya apa ya, Kak? Oh, GC itu Classroom. Apa mau dipahami? Google Classroom. Atau mungkin ada kendala tentang Google Classroom? Untuk tugas pasti ada Google Classroom. Sekarang kalian pahami sendiri ya. Apa masih ada pertanyaan lagi? Dari materi yang saya kasih. Oh iya, saya mau tambahkan. Teman-teman kalau misalnya kirim VN, kalau belum dihafal nggak apa-apa, tapi setidaknya jangan ini ya, kalau misalnya emang belum dihafal, nggak apa-apa di store aja kalau gitu. Tapi jangan lupa habis di store dihafalkan, oke? Jangan cuma di store baru nanti lupa. VN itu voice Oke, note. Kak. Oke, Kak. Nah, bagaimana? Apa masih ada pertanyaan tambahan lagi? Atau mungkin Kak Widin mau tambahkan lagi? Sudah ada pertanyaan tambahan lagi kan? Jadi silakan. Saya aman sih, Kak. Baik. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat malam. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Terima kasih semua. Kamsahamnida, Sam. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Good night.